Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu memahami arti pecahan senilai dan mengetahui nilai-nilai pecahan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mana yang termasuk pecahan senilai. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memahami mana yang senilai, pecahan mana yang senilai. Yang keempat, peserta didik mampu mengurutkan pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut. Yang kelima, peserta didik mampu menyelesaikan masalah pecahan senilai. Pecahan senilai ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkannya dengan yang pertama. Kita akan mengingat dulu bagian-bagian dari pecahan. Masih ingatkah kalian bagian dari pecahan? Pecahan di mana ditulis A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kalian jangan sampai kebalik ya. A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan pecahan senilai dengan cara menyederhanakannya, atau dengan kata lain kita menggunakan bantuan pembagian. Contoh yang pertama, di sini saya mempunyai angka 18/24. Langkah pengerjaannya adalah kita harus mencari faktor dari pembilang dan juga penyebutnya. Kita mencari faktor dari pembilangnya dulu, di mana pembilangnya adalah angka 18. Di sini kita menggunakan tabel untuk mencari faktornya. Kita mencari dari angka 1. Angka 1 bisa dikalikan dengan angka berapa sehingga menghasilkan 18. Nah, 1 ini bisa kita kalikan dengan 18. Kemudian angka 2. Angka 2 ini bisa kita kalikan dengan angka berapa sehingga bisa menghasilkan 18. 2 bisa kita kalikan dengan angka 9. Angka 3 bisa kita kalikan dengan 6 sehingga hasilnya 18. Kemudian angka 4, apakah ada perkalian 4 yang menghasilkan 18? Sambil kita ingat-ingat, ada atau tidak perkalian 4 yang menghasilkan 18? Ternyata di perkalian 4 tidak ada hasil 18. Maka di sini angka 4 tidak perlu kita tulis. Selanjutnya angka 5. Apakah ada perkalian 5 yang menghasilkan 18? Tidak ada perkalian 5 yang menghasilkan angka 18. Perkalian 6 di sini bisa kita kalikan dengan 3 sehingga hasilnya 18. Angka 7 di perkalian 7 tidak ada hasil 18, maka tidak perlu kita tulis. Angka 8 juga tidak ada 18 di perkalian 8. Di perkalian 9 bisa kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 18. Di perkalian 10 tidak ada hasil 18. Perkalian 11, perkalian 12, perkalian 13, perkalian 14, perkalian 15, perkalian 16, perkalian 17, perkalian 18 sendiri. 18 bisa kita kalikan dengan angka 1 sehingga menghasilkan 18. Ini adalah faktor-faktor dari pembilangnya.
atau dengan kata lain faktor dari 18. Sekarang kita akan mencari faktor-faktor dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah angka 24. Sama, kita akan mencari faktornya dengan menggunakan tabel. Kita akan mendaftarnya dari angka 1. 1 bisa kita kalikan dengan 24 sehingga menghasilkan 24. 2 bisa kita kalikan dengan 12. 3 bisa kita kalikan dengan 8. 4 bisa kita kalikan dengan 6. Untuk perkalian 5 tidak ada 24. Perkalian 6 dengan 4. Perkalian 7 tidak ada yang hasilnya 24. Perkalian 8 bisa kita kalikan dengan 3. Kemudian 9 tidak ada. 10 tidak ada. 11 tidak ada. 12 bisa kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 24. 24 bisa kita kalikan dengan 1. Ini adalah faktor dari 24. Setelah kita mencari faktor dari 18 dan 24 menggunakan tabel, kita bisa mendaftarnya. Kita daftar faktor dari 18 dan juga 24. Di mana faktor dari 18 itu ada angka 1, 2, 3, 6, 9, dan juga 18 sendiri. Kemudian faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Setelah kita daftar faktornya, kita harus melihat faktor dari 18 dan 24 yang sama. Kita lihat yang pertama. Di sini ada 1 dan di 24 juga ada 1. Kemudian di 18 ada 2 dan di 24 juga ada 2. Di 18 ada 3. Di 24 juga ada 3. Kemudian di 18 ada 6, di 24 ada 6. Untuk 18 angka 9, di 24 tidak ada angka 9. Di 18 ada 18, di 24 tidak ada 18, maka yang tidak ada temannya tidak perlu kita lingkari ya. Setelah kita tahu faktor mana yang sama antara 18 dan 24, maka kita bisa menyederhanakannya. Kita bisa membaginya dengan angka 2 atau angka 3 atau angka 6. Di sini saya mengambil angka yang paling besar, angka yang sama dan yang paling besar agar lebih cepat untuk menyederhanakannya. Di sini soalnya tadi 18 per 24, di mana angka yang sama dan yang paling besar adalah angka 6. Maka kita sama-sama membagi 18 dan 24 ini dengan angka 6. Di mana 18 dibagi 6 hasilnya 3 dan 24 dibagi 6 hasilnya 4. Maka 18 per 24 ini senilai dengan pecahan 3 per 4. Coba kalian amati dulu. Apakah kalian sudah paham? Bila kalian sudah paham, kita akan melanjutkannya dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita gunakan pecahan 20 per 30. Langkah pengerjaannya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita harus mencari faktor dari pembilang dan penyebutnya, di mana di sini pembilangnya adalah angka 20
dan penyebutnya adalah angka 30. Kita akan cari faktor dari 20 terlebih dahulu. 1 bisa kita kalikan dengan 20 sehingga menghasilkan 20. 2 bisa kita kalikan dengan 10 sehingga menghasilkan 20. 3 tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 20. 4 bisa kita kalikan dengan 5. 5 bisa kita kalikan dengan 4. 10 bisa kita kalikan dengan 2. 20 bisa kita kalikan dengan 1. Kemudian kita mencari faktor dari 30, di mana 1 bisa dikalikan dengan 30, 2 bisa dikalikan dengan 15, 3 bisa dikalikan dengan 10. Untuk perkalian 4 tidak ada yang menghasilkan angka 30, maka tidak perlu kita tulis. 5 bisa dikalikan dengan 6, 6 bisa dikalikan dengan 5, 7 tidak ada perkalian 7 yang menghasilkan 30, maka tidak perlu kita tulis. 8 juga demikian, 9 juga demikian, 10 bisa kita kalikan dengan 3, 11, 12, 13, 14 tidak ada yang menghasilkan 30. 15 di sini bisa kita kalikan dengan 2 sehingga menghasilkan 30. 30 sendiri bisa kita kalikan dengan 1 menghasilkan 30. Maka setelah kita mencari faktor dengan tabel ini, kita akan mendaftar faktor-faktornya. Kita daftar faktor dari 20, di mana faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor dari 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Setelah faktor-faktor ini kita daftar, kita akan mengamati faktor mana yang sama. Kita lihat di faktor dari 20 itu ada angka 1 dan 30 juga ada angka 1. Maka kita lingkari. Faktor dari 20 ada angka 2, di 30 juga ada angka 2. Di 20 ada angka 4, di 30 tidak ada angka 4, maka tidak perlu kita lingkari. Di 20 ada angka 5 dan di 30 juga ada angka 5, maka kita lingkari. Di 20 ada angka 10, di 30 ada angka 10, maka kita lingkari. Di 20 ada angka 20 dan di angka 30 tidak ada angka 20, maka tidak perlu kita lingkari. Maka faktor-faktor yang sama itu ada angka 1, 2, 5, dan 10. Maka kita kembali lagi ke soal. 20/30 itu bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 2 maupun angka 5 maupun angka 10 dengan angka-angka yang sudah kita lingkari. Karena di sini kita akan menyederhanakannya menjadi yang paling sederhana, maka kita mengambil angka yang sama yang sudah dilingkari, diambil angka yang paling besar. Di sini yang dilingkari ada angka 2, angka 5, dan angka 10. Angka yang paling besar di sini adalah angka 10. Maka kita bisa bagi dengan 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 30 dibagi 10 hasilnya 3. Maka 20/30 itu senilai dengan 2/3. Pertanyaan di sini, mengapa angka 1 meskipun dilingkari tidak boleh digunakan?
Angka 1 yang sudah dilingkari tidak boleh digunakan untuk mencari pecahan senilai karena angka berapapun yang dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Maka saat 20/30 ini dibagi dengan angka 1, atau soal berapapun dibagi dengan angka 1, hasilnya akan tetap. Maka jika mencari pecahan yang senilai, kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan atau membaginya atau juga mengkalinya dengan angka 1 karena hasilnya akan tetap. Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan dengan tanda. Kita ingat-ingat arti dari tanda di bawah ini. Tanda seperti ini itu artinya lebih besar. Kemudian tanda yang seperti ini artinya lebih kecil. Kemudian tanda yang seperti ini artinya adalah sama dengan. Di sini kita akan membandingkan pecahan dengan tanda-tanda yang tadi ya. Yang pertama, kita akan membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi penyebutnya itu sama. Di sini saya mempunyai angka 1/2 dibanding dengan 3/2. Penyebutnya sama-sama angka 2. Dimana kalau penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya. Yang bagian depan pembilangnya adalah 1, dan yang bagian belakang pembilangnya adalah 3. 1 dengan angka 3 itu pasti 1 lebih kecil dari 3, maka menggunakan lambang lebih kecil. Untuk contoh yang kedua di sini ada angka pecahan 4/5 dibandingkan dengan pecahan 2/5. Kita lihat di sini penyebutnya masih sama. Penyebutnya angka 5, yang belakang juga angka 5. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. Di sini yang pertama pembilangnya adalah angka 4 dan yang belakang pembilangnya adalah angka 2, di mana 4 lebih besar dari 2. Maka tanda yang digunakan adalah tanda lebih besar. Untuk selanjutnya, di sini ada 2/7 dibandingkan dengan 4/7. Kita lihat pecahannya, penyebutnya masih sama. Yang depan pecahannya 7, yang belakang juga penyebutnya 7. Jadi pecahan yang depan penyebutnya 7, yang belakang juga 7. Kita akan bandingkan pembilangnya. Untuk pecahan yang pertama, pembilangnya adalah angka 2, dan pecahan yang kedua pembilangnya adalah angka 4, di mana 2 lebih kecil dari 4. Maka kita dapat menggunakan tanda lebih kecil. Silakan kalian amati. Apabila kalian masih belum paham, silakan kalian bisa japri ibu ya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kan pecahan yang punya penyebut yang sama. Sekarang kita akan membandingkan dua pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Di sini saya mempunyai pecahan 1/2 dan juga 1/4. Di mana kita lihat penyebutnya berbeda. Yang depan adalah penyebutnya 2 dan yang belakang adalah penyebutnya 4. Cara yang pertama itu kita bisa mengkalikan pembilang dengan penyebut lawan atau biasa disebut dengan cara kali silang, di mana 1 sebagai pembilang dari 1/2 itu bisa kita kalikan dengan 4. Kemudian 1 yang menjadi pembilang 1/4 bisa dikalikan dengan 2.
1 ini kita kalikan 4. Jika yang pembilang dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Kita akan tulis untuk yang pembilang saja hasilnya, karena yang bawah antara depan dan juga belakang itu akan sama. 1 dikali 4 adalah 4. Kemudian untuk pecahan 1/4, kita akan mengkalikan dengan penyebut pecahan yang ada di depannya, yaitu kita akan kalikan dengan 2. Di sini sama, bila pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2, di mana 1 dikali 2 adalah 2. Maka bisa kita tulis 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Maka 4/8 untuk yang 1/4, yang tadi dikali 2, maka hasilnya 1 dikali 2, 2, 4 dikali 2, 8. Maka di sini kita akan membandingkan 4/8 dibanding 2/8. Apabila penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Pembilang yang depan angkanya 4, pembilang yang belakang angkanya 2. Maka 4 lebih besar dari 2. Maka kita berikan tanda lebih besar. Kita kembalikan ke soal. Maka 4/8 itu senilai dengan 1/2, dan 2/8 itu senilai dengan 1/4. Di mana 1/2 berarti 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Coba kalian amati cara yang pertama ini terlebih dahulu. Selain cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara mencari kelipatan dari setiap penyebut. Penyebut di sini tadi ada 2 dan juga 4, di mana kita akan mencari kelipatannya dari angka 2 dan juga angka 4. Di mana kelipatan 2 itu bisa kita cari dengan 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8. Ini kalau mau kita lanjutkan bisa kita lanjutkan 2 kali 5 10, 2 kali 6 12 dan seterusnya. Berarti di sini bisa kita daftar kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6 dan juga 8. Kelipatan yang kedua di sini dengan penyebut 4. Kelipatan 4, 4 dikali 1, 4. Di sini kita akan berhenti sampai 4 dikali 1. Mengapa demikian? Karena kelipatan 2 itu juga ada angka 4. Jadi apabila kita sudah menemukan angka yang sama, kita berhenti sampai di situ saja. Apabila belum menemukan angka yang sama, kita harus mencari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama. Di sini di kelipatan 2 dan juga kelipatan 4 ada angka 4. Maka kita akan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2 dan juga angka 4. Di sini untuk kelipatan 2, angka 4 ini ada di perkalian 2, 2 dikali 2 atau urutan kedua. Maka 1/2 ini kita kalikan dengan 2, menghasilkan 2/4. Kemudian untuk 1/4, untuk kelipatan 4 tadi, angka 4-nya kita temukan di urutan yang pertama. Maka 1/4 ini cukup kita kalikan dengan 1, sesuai dengan urutannya. Maka 1/4 ini senilai dengan 1/4. Maka di sini kita sudah bisa membandingkan karena penyebutnya sudah sama-sama angka 4. Tinggal kita lihat pembilangnya. Pecahan yang pertama 2/4
dengan pembilang angka 2, dan pecahan yang selanjutnya 1/4 dengan pembilangnya angka 1, di mana 2 lebih besar dari angka 1, maka tandanya adalah lebih besar. Setelah kita temukan, kita kembalikan ke soal. Soalnya adalah 1/2 dibanding 1/4. Maka 1/2 ini lebih besar dari 1/4. Di sini coba kalian amati cara satu maupun cara yang kedua. Silahkan kalian memilih untuk mengerjakannya. Kalian boleh menggunakan cara satu maupun kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Sesuai dengan kalian saja. Apabila kalian lebih mudah menggunakan cara yang kedua, silakan kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Begitu juga bila kalian merasa lebih mudah menggunakan cara yang pertama, silakan kalian boleh menggunakan cara yang pertama. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Kalian diminta untuk mencari pecahan senilai dari bilangan di bawah ini. Di sini ada gambar pecahan 1/2 dan di sampingnya ada pecahan 4/8, di mana 1/2 itu sama dengan 4 per berapa. Kita tinggal lihat, 1 bisa menjadi angka 4 karena dikalikan dengan 4. Apabila yang atas dikali 4, secara otomatis penyebutnya juga harus dikalikan 4. Maka 2 dikali 4 hasilnya 8. Untuk gambar selanjutnya, di sini ada 2 per titik-titik sama dengan 4/8. Kebalikannya, yang di sini yang penuh adalah yang belakang. Di mana kita harus mencari 4 bisa menjadi 2, itu diapakan? 4 bisa menjadi 2 dibagi dengan angka 2. Karena yang atas atau yang pembilang dibagi 2, maka penyebutnya otomatis juga akan dibagi 2. Di mana 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 4/8 itu senilai dengan 2/4. Kita akan belajar mengurutkan pecahan. Di sini saya memberi contoh mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk yang pertama, itu kita akan mengurutkan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Di sini saya mempunyai pecahan-pecahan yang pertama 2/5, yang kedua 1/5, yang ketiga 3/5, dan yang keempat 4/5. Apabila kalian mengamati, pecahan-pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu angka 5. Maka apabila penyebut-penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan dari pembilangnya saja. Di sini pembilangnya ada angka 2, angka 1, angka 3, dan juga angka 4. Maka bisa kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah angka 1. Maka 1/5 kita tulis terlebih dahulu. Setelah angka 1 ada angka 2, maka bisa kita tulis 2/5. Kemudian angka 3 bisa kita tulis 3/5. Dan yang paling besar adalah angka 4. Maka urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Contoh yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan, tetapi pecahan ini mempunyai penyebut yang berbeda-beda. Di sini saya mempunyai pecahan 1/2, 1/4, 1/5, dan juga 3/10. Di mana penyebutnya ada angka 2, angka 4, angka 5,
dan juga angka 10. Langkah kerjanya, kita harus mencari kelipatan dari penyebut-penyebut tersebut. Jadi, penyebut yang pertama ada angka 2, angka 4, angka 5, angka 10. Pertama, kita akan mencari penyebut kelipatan dari angka 2. Kelipatan dari angka 2 sama seperti tadi. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Kita daftar di sini sampai 2 dikali 10. Maka kelipatan dari angka 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Selanjutnya untuk pecahan yang kedua mempunyai penyebut 4, maka kita mencari kelipatan dari 4. Di mana kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, dan 20. Di sini sudah bisa kita lihat angka yang sama ada angka 4, angka 8, angka 12, angka 16, angka 20. Kenapa kok kita masih harus mencari padahal sudah ada angka 4 yang sama? Karena di sini ada 4 penyebutnya, maka kita akan mencari kelipatan sebanyak-banyaknya agar siapa tahu di penyebut yang selanjutnya angka 4 tidak muncul lagi. Penyebut yang selanjutnya ada angka 5. Di sini kita akan mencari kelipatan angka 5. Kelipatan angka 5 ada 5, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20. Jadi kelipatan angka 5 ada 5, 10, 15, 20. Di sini sudah terlihat angka 2 tadi, penyebut dengan angka 2 tadi punya juga kelipatan 20. Angka 4-nya mempunyai juga kelipatan 20. Angka 5-nya juga mempunyai kelipatan 20. Penyebut yang terakhir adalah angka 10, di mana 10 kali 1, 10, 10 kali 2, 20. Maka kelipatan 10 ada 10, ada 20. Apabila kalian amati dari penyebut 2, 4, 5, dan 10, keempat angka ini sama-sama punya kelipatan 20. Maka langkah yang kedua, kita akan menjadikan penyebutnya semua 20. Di mana di sini pecahan yang pertama 1/2. 1/2 ini kita akan jadikan per 20. Penyebut 2 itu bisa jadi penyebutnya 20 apabila dikalikan dengan 10. Karena penyebutnya dikali 10, otomatis pembilangnya juga dikalikan dengan 10. Kemudian pecahan 1/4. Penyebutnya adalah 4. Penyebut ini akan kita ubah menjadi penyebutnya 20. 4 menjadi 20 itu jika dikalikan 5. Otomatis yang pembilangnya juga harus dikali 5. 1/5 juga demikian. 1/5 mempunyai penyebut 5 dan 5 ini harus kita ubah menjadi 20. 5 bisa menjadi 20 apabila kita kalikan 4. Apabila penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Yang terakhir pecahan 3/10. 10 itu harus kita ubah menjadi 20. Di mana 10 menjadi 20 itu kita kalikan dengan 2. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama harus dikalikan dengan 2. Setelah itu bisa kita tuliskan 1/2 itu senilai dengan 10/20
1/4 senilai dengan 5/20, 1/5 senilai dengan 4/20, dan 3/10 senilai dengan 6/20. Amati kotak yang kedua ini. Kita lihat penyebut-penyebutnya sudah sama, yaitu 20. Setelah penyebut-penyebutnya sama seperti di soal yang pertama, tinggal kita urutkan dari pembilangnya. Karena ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya ada angka 10, 5, 4, dan juga 6. Maka urutannya adalah yang pertama 4/20. 4/20 ini tadi senilai dengan 1/5. Kemudian 5/20. 5/20 ini senilai dengan 1/4. 6/20 itu senilai dengan 3/10. Dan yang paling besar adalah 10/20, yaitu senilai dengan 1/2. Maka urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1/5, 1/4, 3/10, dan juga 1/2. Begitu juga nanti kalau kalian diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya juga sama. Apabila penyebutnya berbeda-beda, kalian harus mencari kelipatan masing-masing penyebutnya. Caranya sama seperti contoh yang saya berikan. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian membuka buku paket matematika Ayo Berlatih 1.1 di halaman 8. Kalian bisa mengerjakan nomor 1, poin E sampai J, nomor 2, poin A sampai D, nomor 3, poin A sampai H, dan yang keempat, poin A sampai H. Silakan apabila ada gambar, kalian gambar dengan rapi. Apabila menggambarnya membutuhkan penggaris, silakan kalian menggunakan penggaris. Dan apabila kalian akan menggambar lingkaran, silakan kalian bisa menggunakan uang koin maupun tutup botol. Kerjakan tugas ini di buku tugas kalian. Setelah selesai, untuk pengumpulannya silakan kalian foto. Kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah tersedia. Batas waktu pengumpulannya hari Sabtu, paling terakhir pukul 23:59. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa menanyakan langsung dengan menggunakan WA pribadi kepada saya. Selalu semangat dan tetap jaga kesehatan.